warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala tumpah puja dan puji marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan beserta kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melalui rangkaian langkah tahap demi tahap dalam pelaksanaan diklat calon kepala sekolah Kabupaten Aceh Selatan 2021. Semoga kita berhasil semuanya. Amin. Selawat beriring salam tak jemu-jemunya, marilah sama-sama kita persembahkan, kita hadiahkan selawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membukakan mata umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya menyampaikan presentasi saya tentang RTL ini, terlebih dahulu saya memohon maaf di mana nanti dalam penyampaian saya ada kejanggalan dan kesilapan. Sebelumnya saya mohon diperbanyak maaf. Yang kami hormati Bapak narasumber kami yang telah membimbing selama ini, yaitu diklat JKS 2021 Kabupaten Aceh Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu, teman-teman, ya, sebagai peserta JKS tahun 2021. Baiklah, di sini kami mengambil judul yaitu peningkatan kreativitas peserta didik melalui penyelenggaraan Sapa Serasi, yaitu Sabtu pagi sayembara karya seni pada siswa SD Negeri 1 Payadapur, Kampung Sapi, Kecamatan Kulit Timur, oleh saya sendiri yaitu Yusnadiwan SPD SD. Belum di sini, Pak. Belakang terlebih dahulu, kepala sekolah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan dan selain dari tugas pokok sebagai guru. Kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab, artinya merencanakan, melaksanakan, dan mengelola. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah menyatakan ada 5 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Tujuan RPK yang pertama sekali meningkatkan pengalaman belajar yang terpadu antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial dengan pengalaman empirik atau kontekstual sesuai karakteristik calon kepala sekolah. 2. Mengembangkan kemampuan calon kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik. 3. Meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam menentukan strategi penyelesaian masalah sehingga dapat membangun budaya belajar sekolah dalam satu ekosistem persekolahan. 4. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan calon kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah untuk membantu penyelesaian masalah pembelajaran di sekolah yang bermuara pada terwujudnya study well-being. Kemudian 5. Meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam menganalisis permasalahan pembelajaran berdasarkan kajian 8 standar nasional pendidikan. Kemudian yang ke-6, meningkatkan kompetensi
kompetensi supervisi berdasarkan nilai AKPK terendah melalui belajar di sekolah magang. Hasil yang diharapkan. Nah, tadi ada 6 tujuan, kemudian ada juga 6 hasil yang diharapkan. Setelah kegiatan on the job training 2 ini dilakukan, maka hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pengalaman belajar yang terpadu antara sikap, pengetahuan, keterampilan, dan dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial dengan pengalaman empirik atau kontekstual sesuai karakteristik calon kepala sekolah. 2. Berkembangnya kemampuan calon kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran dan meningkatkan capaian belajar peserta didik. 3. Meningkatnya kemampuan calon kepala sekolah dalam menentukan strategi penyelesaian masalah sehingga dapat membangun budaya belajar sekolah dalam satu ekosistem persekolahan. 4. Berkembangnya kemampuan kepemimpinan calon kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah untuk membantu penyelesaian masalah pembelajaran di sekolah yang bermuara pada terwujudnya student well-being. 5. Meningkatnya kemampuan calon kepala sekolah dalam menganalisis permasalahan pembelajaran berdasarkan kajian 8 standar nasional pendidikan. 6. Meningkatnya kompetensi supervisi berdasarkan nilai AKPK terendah melalui belajar di sekolah magang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini masuk kita kepada profil sekolah. Yang pertama tentunya sekolah asal. Nah, sekolah asal saya yaitu SD Negeri 1 Payadapur yang beralamat Jalan Irigasi Payadapur, Desa Kampung Sapi, Kecamatan Bus Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Jadi jumlah ruangan rombel belajar yaitu 6 ruang. Kemudian jumlah guru 9 orang, tenaga administrasi 1 orang, jumlah peserta didik 110 orang, akreditasi B. Nama kepala sekolah sementara dipercayakan kepada saya sendiri, tetapi belum memiliki NOK. Nah, makanya saya beranikan diri ikut menjadi calon kepala sekolah. Kemudian masuk kita kepada profil sekolah magang saya, yaitu SD Negeri Payalaba. Nah, jadi tadi SD Negeri 1 Payadapur, sekarang SD Negeri Payalaba. Berarti banyak paya di sana. Ya, SD Negeri Payalaba ini yaitu berdampingan dengan Desa Sapi juga. Ya, sebelum Desa Sapi, berarti Payalaba dulu kalau kita arah dari Kederondeng mau ke sana. Jadi SD Payalaba ini beralamat Jalan Kubang Gajah, Payalaba, Desa Payalaba, Kecamatan Pulau Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Jumlah rombel 6 ruang, jumlah guru 5 orang, tenaga ADM tidak ada, kemudian jumlah peserta didik 135 orang. Akreditasinya juga B. Nama kepala sekolahnya yaitu Bustami SPD. Kemudian masuk kita kepada langkah-langkah kegiatan RPK siklus 1. Nah, jadi langkah-langkah sebenarnya langkah-langkah kegiatan RPK ini karena kami hanya 1 siklus, tidak ada dua siklus. Yang pertama persiapan. Ya, tentunya koordinasi dan sosialisasi, penyusunan kepanitiaan, penentuan narasumber, pembuatan buku panduan workshop, membuat daftar hadir, membuat instrumen, kemudian menyusun jadwal kegiatan, menyusun anggaran. Kemudian pelaksanaan, pembukaan, penyampaian materi, pendampingan, dan pengisian instrumen. Kemudian ada monep, refleksi. Nah, kemudian ini hasil kegiatan.
kegiatan monitoring dan evaluasi. Ya, tentunya ini instrumen-instrumen yang kita siapkan. Kemudian hasil kegiatan siklus 1. Nah, hasil kegiatan siklus 1 ini yang kita lihat hasilnya yaitu dari yang di atas tadi. Ya, yang sebelumnya yaitu kegiatan monitoring. Apa tadi? Instrumen, pengisian instrumen. Dari pengisian instrumen, baru kita dapat hasil kegiatan. Di sini yang pertama hasil monitoring pelaksanaan kegiatan RPK. Di sini 95% yaitu amat baik. Kemudian nomor 2 hasil instrumen peningkatan kompetisi kepala sekolah berdasarkan AKPK. Ya. Nomor 2 hasil instrumen evaluasi hasil kegiatan 100%. Nah, ini mengapa 100%? Karena tahapan-tahapan RPK itu kita lalui menurut petunjuk yang ada di RTL. Kemudian 3 hasil instrumen peningkatan kompetisi kepala sekolah mendapat nilai 95%, amat baik. Kemudian evaluasi dampak keberhasilan program kegiatan RPK terhadap peningkatan pembelajaran anak bagi anak yaitu 90%. Kemudian juga amat baik. Kemudian hasil instrumen peningkatan prestasi peserta didik dan instrumen pencapaian student well-being ini mendapat nilai 91%. Berdasarkan nilai ini, maka kita hanya mengadakan setelah IHT tersebut kita mengambil keputusan berarti tidak ada siklus 2. Langsung dia kepada kegiatan anak. Ini refleksi siklus 1 terlaksana kegiatan masuk dalam kategori A. Kemudian pelaksanaan kajian manajerial standar nasional pendidikan sekolah asal dan sekolah magang. Persiapan menjadwalkan waktu kunjungan ke sekolah, berkoordinasi dengan kepala sekolah, menyiapkan instrumen, menyiapkan peralatan dokumentasi, penyiapan materi KF. Kemudian pelaksanaan, yaitu melapor, observasi, telaah dokumen, wawancara, pengisian angket, analisis, dan membuat laporan. Kemudian hasil KF. Tentunya setelah kita adakan kegiatan kompetisi KF kajian manajerial ini, yaitu saya memiliki pengalaman dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru dengan teknik yang tepat. Saya memahami cara mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kompetensi, kualifikasi, dan tugas dan tupoksi tenaga kependidikan di sekolah. Nah, ini hasil daripada kajian manajerial. Kemudian pelaksanaan peningkatan kompetensi PK. Persiapan. Di sini ada hasil, ada pelaksanaan, kemudian ada hasil. Hasilnya, saya memiliki pengalaman dalam mengarahkan dan menggerakkan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, saya memahami cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kompetensi, kualifikasi, dan tupoksi tenaga kependidikan di sekolah. Atau tenaga administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan konselor. Karena di supervisi di AKPK saya itu rendahnya di supervisi, terutama di dalam kompetensi terkait dengan kompetensi, kualifikasi, dan tupoksi tenaga kependidikan di sekolah atau tenaga administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan konselor. Kemudian saya memahami program-program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah dengan baik.
Kemudian saya memahami cara memberikan umpan balik hasil supervisi kepada para guru secara konstruktif. Kemudian saya memahami penyusunan program kerjasama dengan pihak lain, baik perseorangan maupun institusi dengan baik, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. Kesimpulan, meningkatnya pengalaman belajar yang terpadu antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial dengan pengalaman empirik atau kontekstual sesuai karakteristik calon kepala sekolah. 2. Meningkatnya kemampuan calon kepala sekolah dalam kompetensi manajerial dan sosial di sekolah magang. 3. Meningkatnya kemampuan guru mata pelajaran dalam penggunaan video pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar dan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian 4. Meningkatnya kemampuan calon kepala sekolah dalam menganalisis dan mengidentifikasi masalah pada 8 standar nasional pendidikan atau SNP. Kemudian 5. Meningkatnya kemampuan kepemimpinan calon kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah untuk membantu penyelesaian masalah pembelajaran di sekolah yang bermuara pada terwujudnya student well-being. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.